Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa, peserta Latsar Angkatan 17 tahun 2020. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait nasionalisme. Masuk kepada bagian 1, yaitu resume materi nasionalisme. Definisi dari nasionalisme secara politis adalah sebuah manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, serta negara. Sedangkan definisi nasionalisme secara luas adalah sebuah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati orang lain. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, di mana berdasarkan nilai-nilai nasionalisme yang ada pada setiap sila pada Pancasila, yaitu yang pertama adalah nilai universal yang terkandung pada sila 1 dan 2. Nilai universal artinya nilai-nilai ketuhanan atau spiritual value dan nilai-nilai kemanusiaan atau human right values. Yang kedua adalah nilai kebangsaan yang termuat di dalam sila ketiga, sila 4, dan sila 5, yaitu nilai-nilai persatuan atau unity value, nilai-nilai kerakyatan atau perwakilan, disebut juga nilai demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial atau social justice. Sedangkan patriotisme mempunyai definisi sebagai semangat yang timbul berdasarkan rasa paham kebangsaan atau disebut juga semangat kebangsaan. Sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Seorang nasionalis pasti memiliki rasa atau sikap patriotisme. Jika seseorang mengaku nasionalis tetapi tidak siap berkorban untuk negara dan bangsa, maka dikatakan bahwa orang tersebut tidak nasionalis. Chauvinisme. Chauvinisme adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri secara berlebih-lebihan, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap ini dapat mengakibatkan perceraiberaian suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Seharusnya setiap warga negara memiliki penghormatan terhadap bangsa lain tanpa merendahkan dirinya. Sikap nasionalisme bersifat terbuka, artinya kita boleh belajar dari negara lain untuk mengambil hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, tanpa harus mengurangi rasa nasionalisme dan kecintaan kita pada bangsa Indonesia. Mengapa nasionalisme ini harus ditanamkan dan diajarkan kepada setiap generasi bangsa? Karena bangsa merupakan suatu pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan kekuatan inheren atau berhubungan erat pada masa lalu dan generasi masa kini. Kemudian hubungan erat dari masa ke masa membuat rasa nasionalisme harus terus dijaga agar terus terjaga dan terpelihara. Mengutip sebuah pernyataan, "The fulfillment of nationalism is never finally complete. It must be struggled in every generation." Arti dari pernyataan tersebut adalah bahwa pemenuhan rasa nasionalisme itu tidak akan pernah usai. Itu harus diperjuangkan dari generasi ke generasi. Berdasarkan dari Benedict R. Anderson tahun 1999. Selain itu, sikap future oriented dengan memakai atau memaknai bahwa membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun negara yang akan ditempati oleh anak cucu kita, membuat semangat ini harus terus diturunkan dari generasi ke generasi. Masuk ke bagian 2, yakni refleksi dan internalisasi. Mengapa ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi? Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Tidak hanya sekedar wawasan saja, tetapi juga kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap ASN memiliki orientasi berpikir yang tidak lagi sektoral dengan mental blocknya,
tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Bagian ketiga, rencana aksi. Bagaimana implementasi nasionalisme dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN? ASN menjalankan tugasnya dalam 3 fungsi. Implementasi nasionalisme pada masing-masing fungsi tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tugas yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN haruslah memiliki nilai-nilai kepublikan. Sikap yang akan ditunjukkan adalah haruslah berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan yang lain. Kemudian contoh yang lain adalah mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral atau golongannya sendiri. Oleh karena itu, ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Fungsi kedua ASN adalah sebagai pelayan publik. ASN senantiasa bersifat atau bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi ASN, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Fungsi ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI.